Are y'all ready? Kicau mania. Kicau mania. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebelumnya ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya mari kenalkan dulu. Perkenalkan kami dari Universitas Dinas Sarjana Informatika jurusan Informatika semester 4. Perkenalkan, saya selaku ketua pelaksana bersama Modalis Serena Mose dengan teman Saya Ismail Azam. Saya namanya Sabina Alhamdulillah. Halo, aku namanya Valentia Rozi. Halo semua, aku namanya Muhammad Fikri Ayatullah. Bisa kalian panggil apa baik? Dengar nggak sih apa itu ID? Yang kalian tahu tuh apa itu ID? Oding. Kayak kaitan dengan masalah kita bisa apa ya? Dengar kayak isi kakak itu jurusan ID loh. Kerjanya di bidang IT gitu kan. Cuman kita di sini bakal bahas apa itu IT. Jadi IT itu ada singkatannya dari informasi teknologi. Kalau bahasa Indonesia itu teknologi informasi kan. Gampangnya itu IT adalah teknologi yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah misalnya tuh kayak untuk mengurus bagian pentingnya itu kayak teknologi itu punya banyak manfaat, banyak yang tak penting. Untuk IT kan harus kita gunakan dengan baik ya, dan bisa kita salah gunakan juga. Jadi teknologi itu harus digunakan dengan bijak. Contohnya jangan mudah percaya atau minta hoax biasa seperti itu. Untuk hoax ya. Terus jangan membagikan data pribadi. Data pribadi itu penting guys. Jadi asal dan banyak lagi lah ya kan. Nah untuk yang IT itu teknologi informasi ya kan. Nah yang pertama itu membuat informasi kayak contohnya kayak kita ngetik di laptop gitu ya kan. Laptop atau membuat poster di Canva itu termasuk dari bagian IT loh. Nah untuk yang menyimpan informasi itu misalnya kayak kita menyimpan tugas di Google Drive, kalian sering pakai lah kan Google Drive itu. Nah itu tuh termasuk dari bagian IT juga. Nah untuk mengolah informasi kayak kita sering pakai di WhatsApp atau di YouTube. Nah misalnya di Google Drive aplikasi sehari-hari kita tuh misalnya ada TikTok, Shopee, terus ChatGPT, WhatsApp, Instagram dan YouTube. Nah kalau untuk TikTok biasanya kan kita pakai untuk nonton video-video lucu gitu pendek kan, dan berbagi konten kreatif. Nah kalau Shopee biasanya itu untuk belanja-belanja gitu. Nah untuk cari-cari barang, bayar atau sama lainnya kan. Nah kalau GPT ini pasti sering pada pakai kan, kan ada sekarang kan. Nah kalau GPT itu bisa membantu kita mencari ide-ide ya kan. Nah ide kayak bisa kita nggak tahu nih gitu, bisa kita cari apa di AI gitu kan. Luas berarti percabangannya banyak dong ya, kita tahu. Coba ada yang tahu kira-kira IT itu ada apa aja sih? Coba ada yang bisa jawab mungkin IT itu ada apa aja coba. Coba satu apa yang ada yang ketahui aja nih? Coding ya, apa lagi? Edit ya, apa lagi? Ya buat aplikasi, apa lagi? Apa lagi? Web ya benar. Jadi semuanya itu termasuk dalam dunia itu luas. Kita ada beberapa percabangan yang kita bagi di sini menjadi 5 percabangan. Yang pertama ada software development. Apa sih itu software development? Kira-kira itu ngapain aja? Kita belajarnya tentang apa? Nah software development itu membuat aplikasi atau program. Ada kan tadi ada yang bilang bikin web, bikin program, coding, itu masuknya ke software development. Jadi tapi kita gimana pasti belajar nanti? Namanya cyber security, tentang keamanan. Yang tadi kakak Alia jelaskan tentang keamanan, dan tadi nggak boleh sebenarnya kode OTP, itu namanya cyber security, keamanan. Contohnya kalau adik-adik punya m-banking, pernah nggak adik-adik pernah pakai Gojek dan juga GoPay? Nah si Gojek sama GoPay ini kan terhubungnya. Dari contoh adik-adik ada kuota tapi setelah pesan Gojek naik mau bayar ya transfer gitu, tapi nggak ada internet, nggak ada kuotanya, otomatis kepotong dong ya. Nah itu masuknya ke cyber security. Jadi keamanan data gitu ya. Jadi kayak otomatis, tapi jangan sampai adik-adik kayak teman minta tolong pesan ini, tapi dia nggak ngasih duit tiba-tiba tanpa
ada mengajarkan itu kalau kita membuat sebuah program, contohnya kalau kita tarik ular ya, itu gimana nih awalnya? Pertama kita harus bangunnya jaringan dulu, kita harus bangun itu jaringan. Kemudian kita bikin desainnya mau seperti apa. Kemudian kita program buat kita coding, buat aplikasinya. Kemudian kita buat cyber security, keamanan. Jadi jangan adik-adik buat sesuatu tapi nggak ada keamanannya dong, sia-sia. Itu udah perlu itu bakal jelasin gitu. Mungkin yang kedua itu ini adalah sepintas. Tadi bakal dijelasin dari ngarahnya nanti ya, lain lagi ya. Kalau mau suka apa harus suka kemana bakal dia jelasin sama sabar ya. Oke, kalau berikutnya ke siapa ya? Oke, di sini ada jurusan yang melakukan, ada SMA dan kuliah. Itu dari tadi yang mau SMA doang atau sampai kuliah? Ada yang sampai kuliah ya? Pasti. Oke, mungkin akan jelaskan untuk SMA, SMK-nya sama kuliah. Kalau semuanya kalian bisa bikin website, toko online. Kalau kalian punya usaha gitu nanti kalian bisa masuk PPL. Ini perangkat lunaknya. Terus yang kedua ada TKJ, ada ya, teknik komputer dan jaringan gitu. Di sini hardware-nya perangkat kerasnya ya. Jadi di sini kalian bisa belajar kayak merakit komputer mungkin, internet dan wifi, router atau server gitu. Kalian nanti belajarnya seperti itu. Terus ada multimedia. Multimedia ini kita harus bisa belajarnya desain juga. Kalau kalian SMK-nya mau masuk SMK yang jurusan besar di bidang IT, bisa kalian pilih ya semuanya. Mungkin di saat kuliahnya akan disampaikan oleh rekan saya juga kali ya, Ismul Azam. Kalau pasti ya. Nah, di sini ada jurusan yang relevan di universitas. Di sini ada teknik informatika yang kakak ambil jurusannya. Di sini mempelajari pemrograman dan teknologi komputer. Di mana di sini kita mempelajari kayak pemrograman, membuat game, terus bikin AI gitu dan lain-lain kayak jaringan komputer, database. Nah, selanjutnya di sini ada sistem informasi. Sistem informasi ini dia penggabungan ilmu komputer dengan bisnis. Jadi yang dipelajari di sistem informasi ini dia ada manajemen bisnis, data science, struktur data, database dan yang lain-lain. Dan di sini ilmu komputer. Ilmu komputer itu dia mempelajari teori-teorinya secara mendalam. Kayak dia belajar logikanya, terus matematika komputernya, terus seperti yang lain-lainnya. Pokoknya dia kayak mendalami dasar-dasar ilmu komputernya itu. Selanjutnya DKF. DKF itu kayak dia bikin desain gitu komputer dan pengolahan data. Jadi biar nggak dicuri oleh hacker. Jadi di sini dia pelajarin kayak keamanan jaringan, terus keamanan jaringan yang kayak misal hacker ini akan mencuri data-data kita nih. Jadi kita setelah belajar ini kita tahu, jadi punya kunci buat mempertahankan data-data kita. Oke? Jadi kalian akan memilih yang mana dulu nih nanti kalau masuk ke SMA atau SMK atau nanti kuliah. Jadi kalian punya modal gitu. Kalian Nanti kuliahnya kalian bisa mengambil jurusan Telkom atau ilmu komunikasi, digital marketing atau broadcasting. Nah, yang kedua di sini ada sekalian untuk yang suka komputer dan internet. Nah, internet itu mencakup jaringan komputer. Yang tadi rekan saya jelaskan. Yang pertama di sini profesinya kalian bisa ambil jadi network engineer atau IT support atau cyber security. Di sini kalian bisa ambil jurusan nanti SMK-nya bisa ambil jurusan TKJ, teknik komputer jaringan atau
paspornya. Tapi sebelum kita masuk ke register paspor, pastinya kita daftar akunnya dulu. Benar kan? Benar. Oke, kakak meminta satu relawannya dong. Boleh dong maju ke depan. Boleh. Siapa? Adik kopi dulu ininya, takutnya adik lupa gitu ya. Kopi dulu ininya, paspornya kopi. Kebetulan kalau pak, ya udah usernya langsung diisi. Adik ingat kan paspornya tadi apa ya? Usernya tadi apa? Paspornya apa? Coba login bisa nggak? Oh salah, paspornya salah coba. Kemudian yang untuk frontend bikin tampilan kayak gini biasanya CSS, HTML, JavaScript itu buat tampilan semakin oke itu biasanya coba kalau pengen buat coding tampilan lebih oke, jadinya HTML. Cukup deh pertanyaannya. Kita sama Fania dari kelas 8A. Yang aku tangkap dari informasi booking itu yang pertama ID pasien. ID pasien itu untuk mengenali identitas pasien. Jadi pas kita yang pertama kali daftar itu kan udah otomatis masuk ke ID-nya kan. Iya. Nah terus yang buat ID polinya itu jadi kita buat mencari kalau misalnya pas hari itu kan ada yang daftar. Nah, jadi kita menggunakan kode yang kode tersebut. Oke, terus yang nomor booking. Terus nomor booking itu untuk booking. Jadi ya kayak afiliat. Terus kalau pasiennya itu rutan untuk masuk ke ruangan. Oke, jawabannya tuh hampir 50-50, hampir benar. Jadi kenapa kalau kita tidak boleh langsung ke dokternya karena yang itu langsung daftar ke dokter yang ada jadwalnya, jadi otomatis kepilih. Oh, berarti kakak simpulin jawabannya tuh karena si Poli bakal mencari dokter yang lagi kosongnya jadwalnya. Oh, benar. Kakak